Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Ini kita berada di rumah sahabat teman karib dulu waktu sekolah itu, sekelas ini. Kelas yang nyatanya kelas 5 SD, yang ingatnya mulai kelas 1 ya. Satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya, sekelas kita ya. Dan seangkatan satu lulusan nih dengan beliau nih. Beliau ini namanya adalah Fahrul, dari Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Nah, pertemuan kita hari ini nggak ada ya, obrolan-obrolan santai aja lah gitu. Nah, mudah-mudahan bisa diambil dari pengalaman kehidupan beliau dan kehidupan dan sekarang juga ya, yang dulu dan sekarang gitu. Nah, artinya gimana zaman dulu, gimana zaman sekarang gitu kan. Kita anak-anak muda mungkin berikan Nyaman dahulu bang pada sekarang belajar dahulu lah. minta aja gitu. Nah, kata beliau nyaman dulu daripada sekarang. Kalau dulu kan kalau mau apa aja minta duit, minta apa, minta berikan pakaian apa sebagainya. Sekarang mau apa aja harus berusaha, cari sendiri, beli sendiri, bahkan memberi sama anak itu yang susah katanya. Nyaman enak zaman dulu juga katanya. Nah, dulu sama bapak sama mama minta uang gitu ya, nyaman ya. eh Mungkin ini beliau ini seumuran saja dengan saya nih, karena saya kelahiran tahun 1969, jadi umur sekarang saya nih 55 Nah gitu. gitu. Kemungkinan sama ya, Ya paling kan sekelas mungkinan sama, sama. paling selisih bulan gitu kan ya. Cuma beliau ini kelihatan muda gitu, nah kayak Tuha masih juga. tuanya nggak kelihatan gitu. Nah, paling ya jiwanya muda gitu. Nah, Jiwa ini masih masa muda sanggup aja katanya kalau kawin dengan yang bujangan. kan sanggup. Oh, jangan nyerah duluan. Goyan aja kita, santai aja, nggak perlu, nggak serius lah. Punya istri satu, punya anak berapa? Dua, laki perempuan. Laki perempuan. Anak pertama Laki ya. laki, yang kedua perempuan. Sekolah apa dah? Ya sekolah man. Oh, man. Oh, sekolah alia sudah yang kedua-duanya. Yang paling bungsu sekolah apa? Man. Berarti yang kakaknya itu lebih lagi tuh. Kayaknya man dia udah lulus tapi Sudah lulus. dari Salman juga Kerja atau gimana atau kerja gitu. enggak? Oh, ya ya. Bapaknya ini kerja apa sampean? Ya apa jadi petani itu, Oh, jadi petani ya. Ini apa namanya? Nah, ini hasil tani beliau nih, berkarung-karung ini. Kalau di sini kan orang enggak pakai karung nih, ada tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karung, berarti 10 kali 5 50 belik atau 50 kilo lah. Kalau dipakai kilo. tahu berapa kan sekamtin. Mungkin ratusan kilo. Nah, rumah beliau adalah sederhana tapi bahagia katanya, ya kan? Sederhana, bahagia. Mewah kalau nggak bahagia nggak ada juga ya. Nah, kita lanjutkan obrolannya. Punya sekarang apa ya? Bagaimana tanggapan sampian terhadap kawan yang namanya Abdul Hamid ini, yang mewawancara ini gimana? Dulu dan sekarang, kisahkan aja nggak apa-apa. Sejujur-jujurnya itu, nah biar nanti menghibur kawan-kawan kita, teman-teman kita yang menonton dan melihat ini. Gimana pendapat sampean dengan saya ini, nah Bagus sih Pak ya. Abdul Hamid nih, nah ceritakan aja dari Kita masa mah bisa kanak-kanak, ceritakan masa orang. berteman gitu, ha? Ya masalah dahulu dan sekarang tuh ya bedanya itu tuh bang dibari lah memberi ini ya lah. Oh gitu aja kesimpulannya lah, Iya. nggak panjang lebar artinya. Pada dahulu jadi keanuan cap minta ini memberi ya bang. Memberi gitu ya, itu kelebihannya, peningkatannya lah. Kayak maksudnya Pak Abdul Hamid itu orangnya dulu gimana, atunya dulu Iya. kehidupannya itu, nah Ya serba di mata masyarakat itu, atau pandangan sampean secara pribadi. Nanti kita gantian nanti menilai. Nah, sekarang begini saya udah kelihatan cerah ceria. jadi kantor. Nah itu dia. Sampean kalau mau ngantor bisa juga. Bisa nyentuh datang ada ilmunya. datang ke kantor, kerja sana, tapi nggak ada yang gaji nggak apa-apa. Kalau mau ikhlasnya kan adalah ikhlas beramal. Kalau Kemenak tuh kan, Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal logonya. Nggih.
berat nih ikhlas banget ini. Ya, ya alhamdulillah saya memang udah bekerja gitu, alhamdulillah ada di pemerintahan, tepatnya di KUA Kecamatan Plehari. Dulu pertama diangkat dulu dikerjakan ditempatkan di Kecamatan Kintap, tahu kan Kintap. Nah di situ kerja 5 tahun. Nah berarti saya yang cerita nih tentang keadaan Pak Abdul Hamid ini. Kata kita Mestinya sampean yang cerita gitu. Nah bisa enggak, cerita gitu bisa nang enggak maksudnya yang zaman dulu, zaman kanak-kanak itu, nah ceritakan aja keadaannya itu gimana. kan zaman dahulu cuman Ya sakitnya Abdul Hamid bukan sakit secara umum, itu kan sakit deh gitu. kan gitu minta aja duit laris. Ya. Kita dulu ya berteman ya biasa-biasa aja lah, Biasa-biasa aja. nggak akrab nggak gitu, cuman gitu-gitu aja. Nah sekarang ini kita kunjung ke rumah Sempian, maksudnya tidak ada apa-apa, silaturahim, memberikan sesuatu hal yang bermanfaat, misalnya dengan pengalaman-pengalaman itu kan, bertukar pengalaman lah gitu kan. Jadi selama Sempian dari lulus sekolah itu sampai punya anak 2 ini, pernah merantau kemana atau Ya. cuma di kampung aja? Aku lagi bujang Lagi bujangan. lagi bujangan aja di Tampila merantau dulang juga Berapa tahun Tambila mencari apa, intan Mas? Intan dulu Nah beliau ini penggali intan, di cari tambang intan, tapi apa namanya, pribadi atau bukan perusahaan, bukan bukan perusahaan pribadi. Nah ini ibu apa kabar Bu? Ini teman sekolah ini Bu, kawan sekolah sekelas ini inggih. Sini ya. lagi di SD di SD SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai kelas 6 SD di Ambuko. di sini ini di sini. Sampai dari mana? Asal berkarya Siapa? pian di Abdul mana? Hamid Hah? Abdul Hamid Kada nih rumah mana bini sampean? di Sini Pak rumahnya. Kada asal sini Romi Ngaranja. enggak Ya Bang ada Ambuku aja di Ambuku kan Halo, Sungai Rangas. Ambukonya kan orang Ambuko, sahabatnya di Ambuko dia ngawas. Oh gitu kan, dia di Ambuku lah, pernah juga Ambuku. di Ambuku Di Sungai Rangas. di dalam di Ambuku Gang handil berapa? Ini Andi apa? Anam. Binjai kah? Nggih, minta benjai ibu baru tahu gitu. Oh, kebetulan kesini hilang Bu. di Handil Anam Ingatan Ini zaman diam. kalau diam tinggal diam tinggal Waktu ini di mana? alamat di Pelihari sekarang. Tapi kalau duduk sekarang di sini. Oh, nama milih ke boy ke Palihari aja. Memang kalau mau dibawa ke Pelihari nih, mau saya carikan istri. Jangan kerjaan Ya, carikan istri yang muda gitu. Katanya bisa katanya. Dapat izin udah. Katanya nggak sanggup Bu. Iya, panggil kok. Iya silakan, maaf lah Bu ya nih, kelihatannya beliau ini perlu diajak bagaya balucuan ini, karena kelihatannya apa, ada yang dipikirkan nih, ada pikiran apa sih? dan pikiran biasa aja Biasa aja Pak ya, biasa aja mikirkan. bikin kehidupan Ya setiap orang tuh ada yang dipikirkan, mikirkan anak, mikirkan istri, gimana supaya bahagia, itu jelas ya, itu jelas sependapat ya. Kalau nggak ada pikiran kosong sama sekali nggak mungkin ya. lompong dulu pasti gua kosong. Pasti ada pikiran. Jangan serius Pak Harul, kita santai aja biar bahagia gitu nah. Pertemuan kita ini membawa, kita akan menularkan kebahagiaan ini kepada teman-teman orang-orang yang mendengar cerita kita ini nah. Jangan kita menularkan cerita kesedihan itu. Walaupun ada cerita sedih itu, ambil hikmahnya aja untuk kebahagiaan gitu nah. Ya kan? Kira-kira prinsip Sempian itu apa tentang kehidupan ini supaya bahagia itu apa? Harus punya apa? Harus bagaimana itu? Supaya ada kawan juga kebahagiaan juga Kan untuk meraihkan kebahagiaan itu kan harus bagaimana, kayak apa, dan seterusnya gitu nah. Adalah prinsip-prinsip untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kan kita nih hidup ini kan untuk kebahagiaan kan istilahnya cita-cita tuh kebahagiaan bersama, kebahagiaan pribadi juga kan, kita sendiri
kebahagiaan anak istri bahagia gitu kan ya kan. Hmm. Nah prinsip hidupnya itu apa kira-kira yang sampean Prinsipnya mm, ya berusaha ini prinsipnya hidup. untuk membahagiaan tuh harus apa, bagaimana, harus punya apa gitu kan. Ini ada juga kebahagiaan yang menilai dari harta, dari cinta juga. Pokoknya kalau harta bahagia Belum tentu juga harta atau bahagia, bisa aja kada bahagia. mantap. Jadi sampai itu menilai kebahagiaan itu dari mana ya? Yang Dari harta kan belum tentu juga bahagia katanya, bisa aja menderita kan. Banyak orang yang sugih-sugih itu kan kayak tinggal di neraka katanya, anu rumah bagi istana tapi kayak tinggal di neraka katanya. Karena percekcokan rumah tangga, perkelahian, anak anu mabuk dan seterusnya nggak bisa diatur gitu kan, nggak bahagia. Nah padahal beliau mendapatkan harta tuh jungkir balik, tenaga, nah, mau banting tulang ketika sudah punya harta, punya rumah mewah, harta banyak, ternyata tidak bahagia, anak istri tidak bisa diatur, susah diatur. Nah intinya bagaimana sih supaya bahagia itu harusnya bagaimana? ya harusnya Atau harusnya makanya kehidupan tuh damai lah, oh makanya. kedamaian. Kedamaian damai. hidup, malah di rumah tangga duit ada sekedarnya. Nah benar. Jadi kalau kata beliau ini untuk mendapatkan kebahagiaan itu berdasarkan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Nah berarti kan itu harus dicapai juga itu. Mencapai untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman tuh kira-kira prinsip hidupnya apa tuh ya? Nah, Ya. kan kita berusaha nih untuk bahagia. Yaitu prinsipnya untuk kedamaian, ketentraman. Nah untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman itu bagaimana itu? Istilahnya Ya dijalani ya adanya, apa adanya, hidup apa adanya. Ya. Kalau aja hidup apa adanya tuh ya harus Ya ada kita timbal syukuri, balik, nggak ada ya syukur juga tuh. ada namanya Tenang jadinya ya. timbal balik juga. Kalau kau aja seadanya aja ya harus Jadi nggak anu lah, nggak apa adanya lah hidupnya. apa adanya tuh anu juga model oke. Kan dengan kita berprinsip apa adanya itu menimbulkan ketenangan, ketenangan, kedamaian. Tapi Nah harus kedamaian itu kan artinya ada bahagia. ada bolak baliknya ya nah. Bolak baliknya. Jangan kedamaian aja mungkin ada bahan ada cekcoknya rasanya. Oh Ada maksud sempian ini ketenangan dan kebahagiaan itu kemudian dalam mencapainya itu ada rintangan misalnya dalam rumah tangga misalnya ada perkelahian, percekcokan, nanti damai, bermaaf-maafan, saling mengerti, saling memaafkan, timbul kedamaian ya. Oh seperti itu ya. Bukan artian damai itu mulus, bukan artinya ya, pasti ada rintangannya gitu kan. Nggih. Ya. Oke, baik gitu. Alhamdulillah mungkin kita tidak berpanjang lebar. Kita sebentar aja di sini. Kita mau melanjutkan perjalanan nanti insya Allah nanti kalau bisa ada kesempatan kita akan menemui lagi yang teman sekolah yang namanya Samsi ya. Nah Samsi di sana ini masih sekampung nih, masih sealamat di Desa Pingaran ini. Kita akan ke sana. Siapa? Di seberang situ tata kita di situ. Iya di situ nggih. Sekarang pindah rumahnya ikut istrinya. Punya anak berapa dia? Dua juga ya, sama. Sebenarnya punya anak dua, saya punya anak dua juga. Nah, Anak gitu. kita mah kuliah Anak pertama kebetulan ya sedikit cerita. Saya ini punya istri orang Jawa gitu. Nah, orang Jawa. Saya ini kawin ke Jawa dulu, berangkat sendiri ke Jawa. Habis itu dari Jawa ada modal juga ke Jawa kan. jelas ada modal dari Jawa kita bawa ke sini, tinggal di sini, mengabdi di pedesaan itu, ngajar, membina madrasah TK Al-Quran kemarin sama istri. Jadi istri jadi ustazahnya, saya jadi kepala sekolahnya dulu. Nah, sekarang karena sudah saya bekerja, akhirnya yang menggantikan posisi kepala TK Al-Qurannya adalah istri saya gitu. Dan punya anak buah 5 orang gitu kan. Jadi dengan dia 6 orang gitu, 6 orang ustadz dan ustazah istri saya gitu ya. Adapun saya ini udah bekerja jadi udah dilepas sudah itu.
TK dan madrasahnya digantikan orang lain ya. Punya anak 2, yang saat tamat SD, yang pertama tamat SD laki-laki, langsung berangkat ke Jawa, sekolah di Jawa sama mbahnya di sana. Sekian 7 tahun di sana, kuliah 1 tahun lebih. Kemudian setelah kuliah itu dia minta jemput pulang ke Kalimantan. Kita jemput kemarin. Nah, sekarang ada di Plehari, tinggal sama keluarga, sama saya, sama ibunya. Jadi umurnya kurang lebih 22 atau 23 lah sekarang. Nah, jadi kemudian anaknya yang kedua adalah perempuan, anak saya yang perempuan. Itu baru tahun tadi lulus aliyah, langsung dia mau kuliah ke Jawa nih, kuliah di Jawa di Malang nih, yang perempuan. Nah, sudah 6 bulan di Malang, 1 semester sudah. Ya sekitar 18-19an umurnya, kurang lebih segitu. Hitung aja dari SD 6 tahun, 7 tahun, kemudian sanawiyah, aliyah, nah kuliah 6 bulan. Kita ya menjalani 19 tahun lah itu kuliah di Jawa. Itu sekilas tentang keluarga saya. Dan ya memang tadi yang kata sampean tadi kan, namanya lika-liku kehidupan tuh ya ada jungkir baliknya, sakit enaknya. Nah, kemudian tapi kita menjalani dengan sabar, tabah, saling menerima, saling memberi, saling memaafkan. Akhirnya ketika percekcokan, akhirnya kita temukan kedamaian hidup. Nah, alhamdulillah sekarang merasakan rasa bahagia suami istri, punya anak dan seterusnya gitu. Tetapi perjalanannya memang tadi seperti itu, tidak mudah, tidak segampang, tidak membalik telapak tangan itu untuk mencapai kebahagiaan tadi. Intinya melalui jenjang-jenjangnya gitu kan, sakit, kehidupan, kemudian enak, ditemukan, otomatis kedamaian ada di situ. Mungkin sekelas itu ya tentang obrolan kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman agar dalam menjalani kehidupan itu jangan macam-macam ya intinya. Artinya hiduplah sesuai dengan jalur ya, aturan agama, aturan pemerintah itu ya. Jangan menyalahi itu. Kalau menyalahi itu atau melanggar itu akan berakibat sengsara, ya. Melanggar aturan agama, risikonya sengsara, dosa, neraka. Melanggar aturan pemerintah, penjara. Kalau diproses. Yang penting aturan itu jalankan dengan baik, insya Allah nanti akan tercapai aturan agama, aturan pemerintah, insya Allah akan terjalankan dengan baik, insya Allah akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaannya. Kira-kira seperti itu. Cukup sampai di sini kami akhiri. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.